Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada moderator, Dewan Juri yang amat kami hormati, serta rekan-rekan berpikir kami dari tim pemerintah. Hadirin sekalian, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Makfir Aziz selaku pembicara pertama dari tim oposisi yang akan memaparkan definisi, menyangga argumen dari tim pemerintah yang kami anggap rancu, dan juga menyampaikan poin-poin penting dari argumen-argumen dari tim kami. Pada sore kali ini kita membahas mosi yang sangat luar biasa, yaitu bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pemengaruh sosial media atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Kita dapat melihat dan merasakan efek dari yang dihasilkan sosial media terhadap suatu permasalahan atau problem, semisal kebijakan pemerintah tentang Undang-Undang Omnibus Law yang mendapat banyak sekali umpan balik dari masyarakat publik dari sosial media. Pada mosi kali ini kita akan membahas kita memiliki 3 kata kunci. Yang pertama pejabat pemerintah, yang kedua influencer, yang ketiga mensosialisasikan, dan yang terakhir kebijakan. Yang pertama, pejabat pemerintah. Pejabat pemerintah adalah orang yang menduduki jabatan tertentu dalam organisasi pemerintahan. Selanjutnya, influencer adalah seseorang yang memiliki followers atau pengikut yang banyak di sosial media. Misalnya, selebgram, youtuber, dan lain-lainnya. Selanjutnya, mensosialisasikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mensosialisasikan berasal dari kata sosialisasi, yaitu upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat atau pemasyarakatan. Selanjutnya, kebijakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak, atau tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya membidas beberapa poin dari argumen pembicara satu tim pemerintah yang kami anggap rancu. Yang pertama itu, dengan influencer memiliki kecenderungan menggiring opini masyarakat terhadap adanya diskusi yang tidak sehat karena karakteristik masyarakat yang mudah percaya. Kami dari tim oposisi membantah argumen tersebut karena status quo sekarang masyarakat lebih sering atau lebih banyak berdiskusi tentang suatu hal yang terjadi, misalnya pada kolom komentar atau laman-laman sosial media lainnya. Biasanya dari diskusi tersebut juga akan ditengahi oleh seseorang yang ahli pada bidangnya. Misalnya untuk masalah undang-undang ditengahi oleh para pakar hukum, dan masalah kesehatan ditengahi oleh para profesor atau orang yang memang ahli pada bidangnya. Yang kedua itu yang dikatakan dari pembicara pertama tim pemerintah, influencer hanya berfokus pada massa yang banyak, bukan pada substansi instansi kebijakan. Kami dari tim oposisi merasa jika pemerintah sudah menjalankan tugasnya untuk mendemonstrasikan tentang suatu kebijakan secara jelas, netral, dan transparan, maka tentunya influencer akan dengan mudah paham dan sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh pemangku kebijakan tersebut, dan massa yang banyak tentunya akan memberikan suatu benefit secara tidak langsung kepada pemangku kebijakan karena banyak orang yang mengetahui tentang kebijakan yang sedang berlaku. Selanjutnya, yang terakhir, mengenai pemerintah mempromosikan vaksinasi, masyarakat dibiarkan mengambil asumsi sendiri karena hanya disampaikan melalui suatu selebgram atau influencer. Hal yang perlu kita garis bawahi di sini adalah pembicara pertama dari tim pemerintah menyebutkan hanya disampaikan, tetapi faktanya pemerintah juga menyediakan laman mengenai informasi vaksinasi tersebut. Lamannya yaitu https://vaksinasi.kemkes.go.id.
Mengapa kami dari tim oposisi sangat tidak setuju dengan mosi pada perdebatan kali ini? Faktanya, zaman sekarang influencer sebagai tokoh publik sudah menjadi salah satu hal yang lumrah dan menjadi salah satu pemegang kendali terhadap penyampaian informasi. Dan hal ini sangat tidak mungkin dielak dan dipungkiri. Selanjutnya, sebagai pembuat dan pemangku kebijakan, seharusnya memiliki sifat yang lebih selektif untuk memilih influencer yang dianggap dapat mengerti pola pikir dari pemangku kebijakan tersebut atas diberlakukannya suatu kebijakan agar masyarakat dapat menangkap dengan jelas maksud yang ingin disampaikan. Kami dari tim oposisi juga meyakini bahwa tidak semua influencer memberikan informasi yang sangat berbeda dari yang didapatkan. Dan jika mendapatkan informasi, influencer akan memberikan umpan balik berupa opininya, dan hal ini akan membantu tugas pemerintah untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat, yang artinya hal ini merupakan benefit yang diberikan oleh influencer kepada pemerintah. Selanjutnya, selain itu, hal ini juga merupakan ajang pemerintah untuk menunjukkan sikap netral dan transparan terhadap kebijakan yang dibuatnya sendiri. Seperti yang kita ketahui, beberapa pejabat pemerintah yang memilih menjadi influencer, hal ini dimanfaatkan untuk membangun citranya kepada publik. Misalnya Bapak Anies Baswedan, Bapak Ridwan Kamil, dan Bapak Ganjar Pranowo. Dan masih banyak yang lain. Mereka juga memanfaatkan sosial media sebagai media untuk mempromosikan kebijakan pemerintah yang berlaku, dan hal ini disambut positif oleh masyarakat atau publik. Seperti yang kita ketahui, sosial media juga merupakan ajang kita untuk berinteraksi satu sama lain secara praktis. Jadi, kami dari tim oposisi merasa tidak apa-apa jika mempromosikan suatu kebijakan pemerintah. Jika influencer mempromosikan suatu kebijakan pemerintah, karena ini juga mendapatkan banyak benefit. Sebagai pejabat pemerintah, tentu sudah merupakan tanggung jawabnya untuk tetap melaksanakan tugasnya untuk mensosialisasikan kebijakannya sendiri kepada masyarakat secara langsung. Dan sebagai influencer bukanlah merupakan tugas utama untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah. Hal tersebut hanya menjadi opsi atau pilihan. Dan tentunya jika ingin melakukan sosialisasi, influencer tidak secara serta mentah-mentah langsung mengeluarkan opininya. Tentu saja influencer tersebut akan mengulas kebijakan tersebut dari berbagai sumber yang ia percaya atau ia dapatkan. Jadi kami dari tim oposisi sangat tidak setuju dengan mosi pada perdebatan kali ini, sangat tidak mendukung mosi perdebatan kali ini, yaitu bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.